Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah yang saya hormati Bapak Muhammad Fuad Ahsan selaku dosen pengampuh mata kuliah hadis, dan teman-teman para audiens yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmatnya lah kita masih bisa merasakan dunia ini, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa menikmati nikmat Islam, ihsan, dan imannya. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Nah, baiklah, sebelum saya masuk ke penjelasan hadis pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Afinda Putri Awalia dengan NIM 2301021004. Di sini saya semester 1. Di sini video ini berkenaan tentang hadis untuk tugas ulangan akhir semester mata kuliah hadis. Nah, selanjutnya kita langsung saja nih masuk ke pembahasan hadis yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Di sini saya mengambil hadis yang sudah dijelaskan oleh kelompok 10 tentang kepedulian sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis larangan bersifat individualis. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih, apa sih individualis itu? Nah, individualis itu adalah sikap seseorang yang mementingkan diri sendiri di atas kepentingan orang lain. Di sini hadisnya yang berbunyi, An Anas radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad dan Nasai. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah termasuk beriman seseorang di antara kami sehingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasai. Dari hadis yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kita juga sudah bisa mengambil kesimpulan dari hadis itu, bahwa muslim yang baik adalah muslim yang beriman, itu adalah muslim yang mencintai saudaranya sendiri. Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk saling bekerja sama, saling gotong royong, kerja bakti sama-sama. Nah, itu tuh salah satu wujud kita dalam menerapkan hadis tersebut. Dan sudah saya bilang tadi, individualis ini mementingkan kepentingan sendiri dibandingkan kepentingan orang lain. Nah, Allah sangat melarang hal itu karena kurangnya kepekaan terhadap saudara sendiri itu termasuk belum sempurna imannya. Nah, Allah juga sudah berkata demikian, dan Rasulullah sudah bersabda bahwa muslim yang baik itu adalah muslim yang mencintai saudaranya sendiri. Maksud dari situ tuh kita sering membantu, kepekaan. Kalau misalnya ada orang yang meminta bantuan kepada kita, sebelum dia meminta saja sebaiknya kita sudah menawarkan bantuan kepada dia. Jadi orang yang seperti itu tuh sudah sempurna imannya, karena Allah sudah mengatakan bahwa kalau orang yang tidak peka terhadap lingkungannya sendiri itu belum sempurna imannya. Nah, individualis itu, orang yang bersifat individualis itu dilakukan pada tempatnya, pada posisinya. Misalnya kita dalam keadaan sedang mengerjakan ulangan, nah kita tidak boleh berbagi jawaban sama orang lain. Nah, di satu sisi individualis di situ diperlukan. Karena apa? Kalau kita mencontek, maksudnya kita memberikan contekan kita kepada orang lain, kan kita termasuk dosa. Tapi kalau misalnya di luar konsep itu, kita disarankan oleh Allah itu untuk saling membantu satu sama lain. Dan ingatlah, kalau kita misalnya ingin dilancarkan rezekinya, ingin dibantu segala urusannya, dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan untuk membantu sesama manusia, membantu umat muslim lah terutama, karena kita sesama ukhuwah Islamiyah di situ. Nah, satu lagi nih, kalau misalnya kita berteman sama seseorang, berteman dengan siapapun karena Allah, otomatis Allah akan menjaga keharmonisan dalam persaudaraan kita, dalam pertemanan kita. Sedangkan kalau misalnya kita itu berteman cuman berniat untuk, oh kalau misalnya berteman sama dia kayaknya dia baik deh, dia bisa ngasih uang deh, ngasih ini, ngasih itu. Nah, itu tuh berarti bertemannya bukan karena Allah, yang bakal membuat pertemanan kita itu jadi hancur. Maka bertemanlah karena Allah, jauhilah sifat individualis, karena sifat individualis itu bakal merugikan diri sendiri. Pokoknya buang jauh-jauh sifat itu kalau kita mau
hidup kita itu lancar, rezeki kita lancar, umur kita panjang. Nah, baiklah, cukup sekian penjelasan hadis dari apa yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf jika hadis yang sudah saya jelaskan itu penjelasannya kurang berkenan atau kurang jelas. Saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.